Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Jakaria, NIM 18101100047. Saya akan memaparkan materi tentang puasa dalam melaksanakan tugas dari Ibu Mu'alamatus Musawwamah MSI, mata kuliah materi dan pembelajaran fikih MTS dan MA. Untuk itu, lihatlah sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Karena di masa pandemi ini mata pelajaran fikih kita adakan dengan cara daring. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang puasa. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran, yaitu satu, menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, menunjukkan sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. Yang nomor tiga, memahami ketentuan puasa wajib dan sunnah. Yang nomor empat, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, dan yang terakhir, yaitu menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran tadi, selanjutnya Bapak menyampaikan tentang materi, yaitu terlebih dahulu tentang pengertian puasa itu. Yang dalam bahasa Arab kita kenal puasa itu yaitu syam atau saum, yang merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wa siyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut puasa, menurut istilah, adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, yang disertai niat, syarat, dan rukun puasa tersebut. Paham sampai saat ini anak-anak? Seperti ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kullu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Artine ku padha ngerti napa mboten cah bocah-bocah iki? Ku tak dudoi niki. Artine niku, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Iku artine dari surat Al-Baqarah ayat 187. Setelah anak-anak mengetahui tentang pengertian puasa, selanjutnya nak wong sing poso kudune ngerti tentang syarate wajibe poso. Harus mengetahui tentang wajibnya berpuasa. Syarat wajib puasa adalah ketentuan yang mesti dipenuhi seseorang muslim sebelum melaksanakan suatu ibadah. Salah satunya ibadah puasa. Orang yang belum memenuhi syarat atau wajib dalam melaksanakan puasa, itu kewajibannya gugur. Dadi ora wajib poso, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wajibnya puasa yaitu antara lain, satu, berstatus muslim. Mengapa berstatus muslim itu nomor satu? Ya karena puasa termasuk rukun Islam.
hanya orang muslim dan muslimah yang wajib menunaikan ibadah puasa. Jika seseorang murtad keluar dari Islam, maka kewajibannya gugur dan ia tidak memenuhi syarat wajib puasanya. Ya. Yang kedua yaitu adalah baligh atau mencapai pubertas. Bagi seorang laki-laki, ia ditandai dengan keluarnya sperma dari kemaluannya, baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga. Artinya, laki-laki itu melakukannya dengan sengaja ataupun saat dia mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, status balighnya ditandai dengan menstruasi atau M. Keluarnya darah kotor dari kemaluannya. Untuk itu, batas seorang perempuan minimal adalah 9 tahun. Nah, sedangkan untuk laki-laki dan perempuan maksimal adalah umur 15 tahun. Jika laki-laki dan perempuan itu sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah dianggap baligh atau pubertas. Yang ketiga adalah berakal sehat. Syarat wajib yang ketiga ini, seorang muslim ia harus memiliki akal yang sehat, sempurna dan tidak gila. Selain itu, ia juga tidak mengalami gangguan mental dan tidak hilang kesadaran karena mabuk. Seorang muslim yang mabuk tidak terkena hukuman kewajiban menjalankan ibadah puasa. Dengan tanda kutip, dia mabuk perjalanan, mabuk saat menaiki kapal laut, dan lain sebagainya. Namun, terdapat pengecualian pada orang mabuk dengan sengaja, misalnya karena konsumsi minuman keras. Jika sangat mabuk, ia wajib menggantinya dengan cara mengqadha'nya puasanya di hari selain bulan Ramadan. Yang keempat adalah muslim yang mampu atau kuat melakukan puasanya, yaitu dia tidak sakit atau sedang berhalangan. Nah, untuk yang kelima, untuk seorang perempuan atau muslimah suci dari haid dan nifas, karena haid dan nifas itu haram baginya untuk berpuasa. Untuk yang keenam atau yang terakhir, dia menetap di suatu kota atau suatu tempat atau mukim. Ya. Untuk itu dia wajib melakukan puasa. Itulah pengertian dari syarat-syarat wajibnya puasa. Untuk syarat sahnya puasa adalah kondisi yang harus dipatuhi oleh seorang muslim agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sah pun antara lain dia beragama Islam, mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Contohnya pada hari Tasyrik ataupun di tanggal 1 Syawal. Kita mempelajari tentang syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa. Apakah ada siswa yang bertanya atau belum paham? Nah, untuk itu, selanjutnya kita membahas tentang rukun puasa. Setelah terpenuhinya syarat wajib dan syarat sahnya orang yang menjalankan ibadah puasa,
harus memenuhi rukun puasa agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih rukun puasa? Yaitu 1. Niat puasa. Niat adalah penegas status fardu dari ibadah puasa Ramadan. Hal ini menunjukkan kejelasan adanya ibadah, bukan hanya sekedar hendak menunaikannya. Untuk bacaan niatnya yaitu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Apa buat nonton sing apal kabeh apa wis apal iki mau. Tak dongake si apal sedaya wong dilakoni setahun sepisan sing wajib. Yang artinya dari niat itu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari batalnya puasa. Rukun kedua ini sebagaimana didefinisikan, yakni menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasanya. Sejak terbitnya fajar, waktu subuh hingga terbenamnya matahari, waktu maghrib, dengan niat karena Allah Ta'ala. Terdapat beberapa hal yang membatalkan puasa, antara lain makan minum di siang hari, hingga berhubungan suami istri di siang hari, muntah disengaja, keluar mani yang disengaja, haid, nifas, serta murtad keluar dari Islam. Selain melaksanakan hal yang diwajibkan dalam melaksanakan puasa, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain yaitu 1. Makan sahur. Makan sahur bertujuan untuk kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Sahur disunnahkan karena ada keberkahan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, makanlah sahur, sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Mengakhiri makan sahur dan yaitu menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunnahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti saya. Kok seperti saya? Seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Seperti makan kurma 1, 3, 5, 7, 9, 11 dadi jamaahan turu jamaane tak maghrib dadine turu laya-laya goro-goro kuwaregen. Aja ngono ya anak-anak iki. Mboten pareng. Yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satunya, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Ojo langsung mangan. Mesti bocah nom-nom iku nak poso langsung
Nak wis wayahe buka langsung gragapan loro pakanan. Aja ya, Ger. Ora kepenak ngono kuwi. Sing asli ndonga sik, mangan kurma, ngombe teh anget. Minume teh hangat. Ben awak iku tetep seger. Nah, yang kelima, memberi bukaan puasa. Takfir saim. Nah, hendaklah kita berusaha untuk selalu memberikan iftar atau berbuka bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Lah makane nak posono bagi-bagi takjil kuwi karena sunnah Nabi. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, iki sing gaene dilakoni mbok-mbokem ger. Senengane ngrumpi gibah. Aja dilakoni ngono kuwi. Wong padha-padha santri, enak timbangan gunjing timbangan enak turu tapi luwih apik ngaji. Yang selanjutnya itu memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Makane ojo cuma wayah poso tok Ramadan tok ngatamno Al-Quran. Aku ngerti murid-muridku iki do iso ngatamno Al-Quran bariku bar Ramadan juga iso ngatamno Al-Quran. Nah, alhamdulillah. Sing terakhir, iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang gur cuma turu lunga ring masjid bar salat subuh malah leteh-leteh ning gone masjid iku rapi. Nak iso iktikaf maca Al-Qur'an. Nah, murid-murid kuliah ngerti. Ngene iki kudune turu, murid-murid kuliah ngono iku. Nah, iso padha nglakoni sing luwih apik pas poso. Setelah kita membahas tentang amalan-amalan yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan atau di saat kita berpuasa, selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang dimekruhake atau dimekruhkan ketika puasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, yaitu antara lain berkumur-kumur yang berlebihan. Takutnya saat kita berkumur-kumur ada sedikit air yang tertinggal dan masuk ke dalam rongga dan dapat mengurangi atau membatalkan puasa tersebut. Yang kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Seharusnya untuk bersiwak atau menggosok gigi sebaiknya dilakukan setelah melakukan sahur untuk mengantisipasi tertinggalnya air di dalam rongga-rongga mulut dan dapat masuk ke dalam tenggorokan dan dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Tapi kan ketika kita mencicipi itu kita dapat merasakan asin, pahit dan manisnya. Hal itu tentu ada pendapat-pendapat para ulama yang saling berbeda pendapat. Untuk itu kita sebagai muslim lebih baik berhati-hati dalam melaksanakan Ramadan supaya puasa kita menjadi berkah. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh murid-murid semua. Kenapa? Lebih baik tidur untuk ibadah, itu adalah sama saja ibadah.
Tetapi kalau berlebihan sama saja puasanya tidur aja. Habis sholat subuh tidur sampai jam 12 sholat duhur, tidur lagi sampai asar sholat sampai tidur lagi sampai buka. Tidak ada keberkahannya. Lebih baik ya tidur, ya membaca Al-Quran, saling berkaitan, saling ada komponen yang harus saling melengkapi. Untuk yang kelima, berbekam atau disuntik. Nah, hal ini dikarenakan kenapa kok bisa makruh? Disuntik itu kan sama saja kita memasukkan air ke dalam tubuh kita. Sama saja kita makan. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Untuk itu kita lebih berhati-hati dalam menjalankan puasa. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Lebih baik membuka walaupun agak kenyang, sedikitlah, segeralah minum air putih atau yang dapat membatalkan secepatnya. Untuk itu kita harus selalu berhati-hati dalam berpuasa. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kesunahan, kewajiban, kemakruhan dalam berpuasa, kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kita berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Hal ini antara lain yaitu makan dan minum ketika siang hari. Itu sangat membatalkan puasa karena disengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa, asal tidak diteruskan. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Maka kewajibannya gugur, tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Lah, muntah itu kalau dikolok-koloki ke rongga, akhirnya ingin memutahkan ada yang di dalam. Nah, itu dapat membatalkan puasa, tidak dapat dilanjutkan. Kalau muntahnya itu tidak disengaja, itu diperbolehkan dilanjutkan. Untuk yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Hal ini karena apa kok membatalkan puasa? Karena melakukan hal yang diharamkan di siang hari saat Ramadan atau saat puasa. Hal ini dapat membatalkan puasa. Yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas. Hal ini untuk kaum perempuan yang haid, walaupun sudah hampir buka malah haid, ya harus menggantinya untuk diqadha untuk setelah Ramadan. Nah, yang ketujuh, merubah niat puasa. Nah, itu niatnya aja udah salah, apalagi puasanya, jadi ya batal. Yang ke-8, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila, dapat membatalkan. Pingsan juga dapat karena tubuhnya sakit, itu dapat diqadha. Kalau dia gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Dia mabuk itu wajib mengqadha. Selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang membolehkan kita tidak berpuasa. Dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Tetapi karena suatu halangan atau udzur tertentu ada yang tidak dapat melaksanakannya.
kesulitan-kesulitannya yang menghalangi puasa ini disebut uzur syar'i. Orang yang mendapatkan halangan atau uzur syar'i tersebut diperbolehkan tidak berpuasa dengan halangan yang sesuai atau sudah digariskan dalam syarat-syarat atau syarat sah berpuasa. Salah satunya boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya, yaitu satu, orang sakit yang jika dipaksa berpuasa sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Nah, hal ini kenapa? Karena takutnya menjadi lebih parah atau dapat menjadikan orang tersebut menjadi meninggal. Yang kedua, dalam perjalanan jauh atau musafir. Seorang musafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini untuk seorang musafir harus dapat mengqadhanya atau menambal hal yang ditinggalkan dalam berpuasa itu. Seperti firman Allah yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, maka ia dapat membayar dengan fidyah atau denda, memberi dengan cara memberi makan seorang yang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakannya kebaikannya, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik baginya jika kamu mengetahui. Yang ketiga, khusus bagi wanita yang haid dan nifas, juga merupakan halangan yang boleh ditinggalkan, karena orang yang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa atau diharamkan berpuasa. Untuk itu bagi wanita harus menambalnya atau menggantinya di bulan setelah Ramadan selanjutnya. Selanjutnya, hal-hal yang boleh tidak berpuasa tetapi boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, antara lain orang tua yang sudah lanjut usia, sangat tua. Yang kedua, sakit menaun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Yang ketiga, ibu yang sedang hamil. Yang keempat, ibu yang menyusui anaknya. Dan yang keempat, orang yang bekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadhanya di hari yang lain. Pembayaran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makannya selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam mazhab Syafi'iyah berpendapat sebagai berikut. 1. Kalau mereka tidak berpuasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, maka wanita hamil tersebut wajib mengqadhanya seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka wanita hamil tersebut wajib berqadha seperti jika
hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau ibu hamil tersebut takut puasa akan mengganggu dirinya dan anaknya, maka wanita hamil tersebut wajib mengqadha dan membayar fidyah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi puasa. Saya berharap para murid-murid paham yang saya sampaikan, walaupun dengan cara daring atau saya upload melalui YouTube di channel Rizal Jaya Krew. Untuk itu, jikalau ada murid-murid saya belum paham atau bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.